sama Mitra Kukar sempet gak dibayar selama berapa lama? Meringis tok rek. Ayo soro lho uripmu mbiyen. Ayo. Iya waktu itu. Temenan. Di Mitra Kukar iya 3 kali, 3 kali 4 gak? kali. Iku ngono wis langsung kepikiran PNS gak sampean? Gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju, mepet. Ojo ado-ado, mundur. Metu cak durasim, sempet pikep kon. Sehat semuanya? Di sini saya boleh minta tepuk tangannya dulu dong semuanya yuk, biar semangat yuk. Gokil. Ada yang sudah pernah nonton Keminter? Boleh angkat tangan? Yang nonton Keminter? Ingat dong slogannya gimana? Mas kayak Klambi Komedi Sandi. Slogannya Keminter? Klambimu nyele kan? Yo kan? Aku pengen bareng-bareng ya. Singelong. Pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Singelong ya. Singelong. Ayo bareng-bareng ya. Kemintar, pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Gokil. Sebenarnya Kemintar kali ini spesial banget selain live. Dan saya tuh pengen banget dari dulu waktu bikin Keminter ngobrol sama salah satu pemain dari tim atau klub kebanggaan dari Surabaya, yaitu Persebaya Surabaya. Dan akhirnya hari ini Lur, kita akan ngobrol, akan membedah. Nanti saya akan mempersilakan buat CS-ku buat nanya langsung ke dia juga. Karena kita akan ngobrol-ngobrol bareng, langsung beri tepuk tangan yang meriah untuk Randy Irwan. Monggo Mas. Nah, Mas Randy apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana suhu Sidoarjo? Enak mana sama Surabaya Mas Randy? Sama-sama enak. Sama-sama enak. Panas-panas hujan juga. Panas-panas hujan. Hujan. Sudah nyobain Kupang, Sidoarjo? Sering dari kecil malah. Dari kecil? Iya. Oh orang Sidoarjo asli? Asli orang Sidoarjo. Yang ngene ku lho rek, ciri khas wong Sidoarjo. Dolen nang Surabaya. Gak ngarah, takon nang Darjo, lah gak aro. Darjo iku sebelah di gak aro, tapi yang Surabaya apal. Kecili, cara di mainnya nang Surabaya gak? Iya. Iya kan temenan kan? Kecil. Kecili. Iya. TP terus Genteng. Iya. Tahu nang kejaran watu-watu gak? Soalnya benerin salon kan, nang genteng. Ya Allah, dadani salon nang Genteng. Salon kan mbok jagling pisan gak sih Mas Randy ya? Enggak Mas. Mas Randy ki wis yuswone atau usianya udah 30 berapa? 34 ya? 31. Wah, 31 cek nom. 35. Pemain lain kalau manggil Cak Randy saiki wis abah toh. Amin. Tipikal pemain Persebaya, Mas Randy kan Abah Uston. Ya. Abah Halil, ceru Abah kabeh. Apa bejo? Abah Bejo, gitu. Kapan nih berarti Mas Randy celuk Abah? Ya doain aja biar cepet ke Mekah. Amin. Amin semuanya dong. Amin. Gokil. Kita tahu Mas Randy ini dulu sempat di Persebaya sebelum akhirnya balik lagi ya kan? Tahun berapa waktu itu Mas? Tahun 2010 akhir. 2010 akhir. Langsung kapten? Enggak ya? Enggak. Waktu Dulu- itu ada Abah Halil Waktu itu ada Abah Halil zamannya sama Errol Liba. Bejo juga ya waktu itu ya? Awal-awal. Udah. Abah Bejo udah pindah. Udah pindah waktu itu. Waktu masuk dari Persija ya? Seingat saya. Atau dari Gresik. GU, dari GU Sama Mitra Kukar. sama Mitra Kukar. Tadi kita sempat ngobrol di belakang sama Mas Randy. Dulu katanya sama Mitra Kukar sempet gak dibayar selama berapa lama? Meringis tok rek. Ayo soro lho uripmu mbiyen. Ayo. Mitra Ya, Kukar dulu Ada yang nggak dibayar berapa bulan ya? Ada 4 bulan. 4 bulan. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya dibayar juga. Akhirnya dibayar juga. Akhirnya dibayar juga. Pakai Shopee Pay Later ya waktu itu kalau nggak salah. Nyicil Mitra Kukar nyicil waktu itu. Bayarnya malah di Hotel Beta. Tadi lewat Hotel Beta, oh ternyata udah tutup. Baru tahu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Cak, enak no Cak. Ya. Weta sini. Beta.
waktu itu dibayar di Hotel Weta Di itu Hotel Weta. dan hotelnya sekarang tutup. Sekarang tutup, makanya kaget tadi lewat. Oh, ya itu hotelnya didol kayak bayar sampean Mas. Hotel itu didol kayak bayar sampean. Akhirnya memutuskan pindah ke Persebaya tahun 2010 dengan kondisi belum dibayar. Berarti melarikan diri sampean kan? Iya waktu itu. Temenan. Di Mitra Kukar ya. Saya melarikan diri karena Kutaji sendiri yang telepon saya. Coach Aji telepon sendiri ke Mas Iya. Randy. Oke. Ya, Terus untuk gabung ke Persebaya. Nggak mikir 2 kali. Hah? Ya udah, saya langsung terbang ke Surabaya. Coach Aji sendiri yang telepon. Iya. Gokil loh. Coach Aji sendiri yang telepon. Itu kan berarti Coach Aji sempat melihat permainannya Mas Randy, ngikuti waktu di GU di Mitra. Ya Iya. kan? Di PON dulu sama saya juga. Di PON. PON Jatim ya yang dapat Mewakili emas Jawa Timur. Di Kaltim Kalimantan Timur tahun 2008. Coach Aji waktu itu ngelatih Ngelatih Jawa Timur. Saya, ya PON Jawa Timur. Oh, oke. Nah, aku yakin ya. Aku yakin kabeh arek cilik nang Surabaya, kabeh mbuh adik-adikmu, ponakanmu, dulurmu pasti pengen main nang Persebaya, pasti yakin aku. Pasti. Padahal Mas Randy ini Sidoarjo ya? Sidoarjo. Tadi ya? Sidoarjo mana Mas? Sukodono. Sukodono, gokil. Sampean? Sukodono. Waduh. Aku ben sore njaluk gula nang wong iki emang, tonggoan. Waktu itu Mas Randy di Sidoarjo, waktu masa kecilnya dan langsung emang pengen masuk ke Persebaya ya. Pengennya seperti itu, Pengennya seperti itu. tapi nggak pernah lulus. Nggak pernah lulus. Oh, ada tesnya waktu itu. Ada. Kalau zaman sekarang kan enak, banyak usia 15 tahun, Hah? 17 tahun, Hah? 20 tahun. Tapi kalau dulu hanya usia 23 tahun aja yang bisa masuk Persebaya. Di bawah itu belum bisa. Belum bisa. Ada Oke. U15 masuk Jatim. Saya seleksi, istilahnya seleksi kan dulu. Seleksi dulu. Panggil. Saya ikut Mitra Surabaya sama SSB Kelut Putra. SSB Kelut Putra, Sidoarjo. Sidoarjo. Oke. Kampung Terus saya. Itu dipanggil. Mm-mm. Akhirnya ada sampai 100 sampai 200 orang yang mengikuti di Oke. situ. Hah? Nah, saya dipanggilnya itu yang nomor 200 orang itu tadi. Jadi nggak pernah lulus, nggak pernah. Selalu di atas 100. Istilahnya nggak tahu katut. Oke. Itu Sadurunge tes ngono ono tryout gak sih? nggak ada Mas Trea. Biasanya gue ono Mas. SBMPTN, SNMN gak ada ya? Nggak ada. Hah? Apa? Pikir UNAS dari. Tesnya itu bentuknya kayak gimana? Boleh dijelasin nggak? Siapa tahu nanti CS ku yang nonton ngandani adike, ngandani ponakane. Kalau dulu sih game internal, game antara kita. Game? Jadi orang 100 itu Hah? dibagi kelompok ada misalnya 111 kan. Oke. 111 orang sama kipernya. Hah? Nah, satu tim itu kan 11 orang. Nanti di lawan ini A, lawan B, lawan C, lawan D seperti itu. Timnya diajak. Diajak. Dan yang lolos Nanti- yang keterima semua gitu. Yang lolos biasanya diambilnya itu 50 orang dulu. Heeh. Terus 30 orang. Oke. Terus sampai 25 orang dulu. Disaring, Nah, saring. saring. Saya Oke. itu nggak lolos yang ke 100-nya itu. Langsung. 100 itu nggak langsung nggak lolos. Oh, ya wes oke. Berapa kali gagal ya? Oke. Seleksi seperti itu tiga kali, Tiga sampai kali empat gagal. kali 4 kali gagal. gagal. Iku ngono wes langsung kepikiran PNS gak sampean? Hah? Gak maksudnya bal-balan? Iki wis kita tanya langsung aja ya. Biasanya wong tuwa iku lek apa ngongkon anake gawe kerja terus sak dhewe ngeyel aku pengen bal-balan. Bal-balanku gak ono duweke. Mas Ren, bal-balan ono duweke gak? Ada. Ada, enak. Ada, tapi titik. Bisa menghidupi ya? Alhamdulillah, karena kan memang dari bola bisa ngidupin keluarga sampai sekarang. Alhamdulillah, gokil berarti. Walaupun pernah nggak digaji, itu kan dulu. Dulu. Apakah semua pemain selalu mengalami hal-hal kayak nggak dibayar? Nggak Pasti lolos ada, seleksi? pasti ada. Tapi untuk sekarang kan kayaknya tidak ada. Karena udah minim lah, Udah minim yang ya? nggak dibayar ya. Yang kalau dulu teka-tekaan memang. Dulu Ada TKT yang kan? bayaran mungkin gajinya tanggal 30 bisa molor sampai tanggal 30-nya bulan depannya Mundur lagi. sebulan. Sebulan lagi bisa sampai 4 bulan nggak dibayar. Itu dulu tapi. Dulu. Sekarang sudah profesional, Sudah sudah profesional. bisa ya, sudah bisa dianggap
ini sepak bola yang mandiri gitu. Iya, Udah nggak pakai APBD lagi, ya kan dulu kan masih APBD. Iya. Mas Ren. Waktu Mas Randy di SSB, iki aku ya penasaran. Semua anak itu pasti kan pengen sekolah sepak bola kan. Iya. Sing diajari nang SSB kok apa sih, Mas Randy? Apa bendino umpan-umpanan? Nah, latihan nyundul. Sama halnya ini Mas. Anak sekolah dari TK, SD, SMP menuju SMA sampai kuliah kan. Oke. Jadi di SD sama TK itu kan masa-masa TK masa-masa bermain. Oke. Main anak, terus Perkenalan SD, lah ya. SD hitung-hitungan dari 1 sampai 2 sama halnya seperti itu. Ketika kita bermain bola di usia 5 tahun sampai 7 tahun, cara passing, cara shooting, cara heading, akhirnya lama-lama kita game sama teman perkenalan. Oh, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Akhirnya mengikuti kejuaraan atau turnamen antar kecamatan dulu, Oke. antar kabupaten, sampai antar tim, antar klub seluruh Jawa Timur seperti itu. Oke. Sama halnya sekolah sih. Jadi kita diajari passing dulu, kontrol yang benar bagaimana. Ada tahapannya lah ya. Ada tahap-tahapannya. Oke, diajari passing, kontrol, kok gak diajari ngelobi gaji sampean Bian? Hah? Oh, waktu SSB ku berarti Mas Randy fokus nang SSB itu atau juga sekolah yang lain? SD, SMP? Iya, di SSB aja. Di SSB waktu aja? SD, iya, SD kan SSB aja. Akhirnya pas waktu SMP di Mitra Surabaya. Mitra Di Surabaya. Waktu itu di Lidawetan. 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 Berarti ada ya pemain bola yang tidak menempuh pendidikan yang formal? Ada. Full Contohnya SSB. ada sekarang. Marcel itu nggak pernah sekolah. Ya ampun, iya ya. Ya, Marcel tuh nggak pernah sekolah dia? Tapi kan jalur prestasi, pasti jalur prestasi. Berarti dia memang dari kecil fokus di Di sepak bola. Sepak bola. Ada sekolahnya juga sih sebenarnya. Tapi kan saya itu orang yang paling beruntung mungkin ya. Kenapa Mas? Karena bisa sekolah, bisa sepak bola. Tapi Oke. yang lainnya itu kadang-kadang nggak boleh Mas. Sama klubnya nggak boleh sekolah? Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang nggak boleh sekolah, kadang-kadang sama sekolahnya itu nggak boleh sepak bola. Lah ya, makanya Jadi kita harus sekolah kayak diklat. Oke. Di diklat. Misalnya sekarang kan banyak diklat Ragunan, diklat apa itu seperti itu. Sekolahnya di sana dan itu lebih mahal. Lebih mahal. Lebih mahal. Berarti memang ada klub sepak bola atau SSB di Surabaya yang melarang pemainnya ini untuk sekolah. Ya, Dan sebaliknya. Ya sebaliknya ada seperti itu. Berarti gimana cara Mas Randy ki biyen sekolah nih SSB karo sepak bola karo sekolah formal. Cara membaginya gimana? Caranya dipanggil. Dipanggil. Pelatih tak suruh ke ini Sekolah. sekolahan. Pelatihnya Jadi, datang. Iya datang. Dulu enak. Saya kan agak-agak apa ya, kalau kena guru yang agak galak gitu kan, Hah? pelatih tak suruh misalnya pelajaran matematika gitu, gurunya galak gitu. Jam 10, jam 9 pelatih tak suruh ke itu. Tak suruh ke sekolah. Untuk Udah izin. mengizinkan Mas Randy. Mengizinkan. Padahal kan mainnya sore, memang harus istirahat dulu kan. Ya. Nah, untuk sambil ngindari guru matematika tadi. Berarti sampean ibarat iku solop. Bolos karena sini. Bolos dipamitno karo pelatih. Pelatih seperti itu. Pelatih sampean pas pamitno nyemprit ngono enggak? Prit ngono. Metu Enggak, sampean teko sekolah. Enggak, yang penting kita udah izin sama sekolahan. Dan waktu di Kelut itu waktu di Kelut ya, SSB Kelut waktu itu. Kelut sama Mitra Surabaya. Mitra Surabaya sudah mulai tanding-tanding, terus ada kompetisi-kompetisi diikuti semuanya. Betul, betul. Walaupun enggak lolos ke Persebaya dan akhirnya harus main di GU. Iya. Itu gimana ceritanya tiba-tiba masuk ke klub profesional Gresik United? Itu dari selesai PON Jawa Timur. Selesai PON. Iya. PON Oh, Jawa oke. Timur. Itu waktu di itu Gresik banyak sama Javier Roca waktu Javier sekarang Roca, pelatih Kediri kan. Itu. Iya, alhamdulillah kalau Gresik tertib, lunas. Gokil. Saya dua musim di situ tertib dia. Terus kenapa kok pindah ke Persik? Ke Mitra Pindah Kukar. ke Mitra Kukar. Kenapa? Karena ada sosok pelatih yang sekarang juga asisten Persebaya, Mm-mm. Coach Mustaqim. Coach Mustaqim. Panggilannya Abah Takim gitu. Abah Takim itu yang ngajak
ke Mitra Kukar. Mas Randy untuk ke Mitra Kukar. Dan akhirnya ke Persebaya kan? Ke Persebaya juga. Karena Coach Aji. Coach Aji yang ngajak. Terus waktu itu kalau nggak salah Persebaya di shutdown ya? Iya. Di boykot ya? Di apa ya istilahnya? Dimatikan. Dimatikan sementara. Sama PSSI. Dibekukan lah ibaratnya. Terus kok gimana? Iki kan profesi nih sampean neng klubku dipateni iku perasaane apa? Ya nggak enak banget waktu itu kan juga 8 bulan ya kita nggak dibayar waktu itu di Persebaya. 8 bulan setengah. 8 bulan setengah sempat nggak dibayar. Ya. Akhirnya dibekukan sama PSSI juga waktu itu. Ya akhirnya ikut Bersih Kediri, ada teman yang mengajak ke sana. Sama-sama Sidoarjo ya, Mas Jeffrey Dwi Hadi waktu itu. Oke, Mas Jeffrey, syukurlah ya. Bisa main di Bersih Kediri. Tapi nggak lama? Nggak lama ke Persija Jakarta. Oke, kenapa kok ke Persija? Karena ada Kutaji juga sebenarnya. Karena diajak Coach Aji. Kutaji, ke Persija. Kutaji megang tim U23. Akhirnya ada Kut RD Rahmat Darmawan. Ya udah itu waktu itu target juara juga. Karena pemainnya juga top 2014 juga 2015 main di Persija. Oke. Akhirnya diberhentikan kan kompetisinya nggak jadi juga. Ya. Balik ke Persik lagi. Sama temannya Mas Randy tadi. Enggak, sendiri saya. Balik ke Persik lagi sendiri. Oke. Karena ditelepon senior yang waktu itu ada Mas Haryanto. Kaptennya itu akhirnya suruh balik lagi ke Kediri. Ke Persik Kediri. Oke. Terus Persik dibekukan juga? Itu pas dibekukan tahun 2014. Mas. Sebelumnya waktu di Persija? Waktu ke Persija. Itu dibekukan juga waktu itu. 2 tim yang pernah sampean main di situ? Iya. Dibekukan kabeh? Iya, dibekukan. Sampean sing wapes koyo. Iya. Tapi akhirnya waktu di Persebaya diajak Coach Aji juga waktu itu? Di Persebaya yang ini 2017. Yang waktu dari Persik. Waktu Persija. Itu di Persik kan masih ada Persebaya masih mengadakan turnamen-turnamen di kota-kota kan. Iya, ya kayak saya ikut di Persija waktu itu tapi alhamdulillah sama Persija walaupun sama bonek sama Tecek kan waktu itu agak renggang kan. Iya, sampai sekarang sih. Iya, mungkin. Kok dulu sampai sekarang juga gitu waktu bonek itu Tecek. Akhirnya diizinkan juga saya ke Persebaya karena kan Tecek waktu itu saya juga izin karena Persebaya dibekukan jadi ngajak turnamen-turnamen seperti itu nggak apa-apa saya jadinya pas ada free di Jakarta saya pulang ke Surabaya untuk melakukan uji coba sama Persebaya. Ikut Persebaya tanding ke kota-kota lain seperti itu. Sempat ada sentimen bonek berarti ke Mas Randy karena main di Persija? Iya tapi nggak banyak. Waktu masuk ke Persebaya bonek gimana, menerima atau wah iki ben main yang Persija wong iki? Menerima, alhamdulillah menerima. Yang saya dengar, yang saya tahu. Ya oke. Kayak itu. Karena waktu itu juga saya sebagai izin kan ke Capo Ipul ke yang capo-caponya izin ke situ bahwa saya ikut ke Jakarta karena memang pilihan karena memang saya menunggu Persebaya sampai diaktifkan kembali oleh PSSI. Akhirnya ya itu saya pas dipanggil diambil alih oleh Pak Asrul di Jawa Pos waktu itu nggak nolak 2 kali langsung datang ke sana. Gokil, respect Mas Randy, respect banget. Di sini yang mau nanya saya mau ke penonton sekarang. Sik ta lah kon iku duduk penonton. Yang mau nanya sama Mas Randy Irwan, yang bonek, ayo. Ayo Mas. Santai Mas. Ada pertanyaan nih Mas. Cak Randy, jare iso adan jak coba Cak. Moro-moro adan iku lho rek. Mas Firza kayak no liane ae wis. Cik. Halo, oke. Sebelumnya ya langsung nanya ya Mas ya. Nama dulu. Salam satu nyali sik, jancuk. Bonek banget sampean kowe ya Mas yo. Peralkan ya nama. Salam satu nyali. Wah nih. Loh. Ayo. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya namanya Adam Maliki, saya dari Pasuruan ya. Tretes. Gokil. Saya mau nanya Mas dari Mas Randy Irwan ya tadi ya.
Misal Mas, suatu saat kan yang nggak namanya pemain nggak tahu kan kemana-mana. Ada tawaran dari Arema, akan diambil atau tidak? Terima kasih. Mantap. Gokil nih. Dan nilai kontraknya gede ya? Oke, lebih gede dari Persebaya gitu ya. Sama gratis MS Glow setahun, Mas. Enggak, kalau saya selama saya sekarang kan saya ikut Deltras. Ya, saya bicara ke Deltras saja dulu. Kalau ke Arema kan belum ada tawaran untuk saat ini. Tapi insya Allah misalnya kalau ada tawaran seperti itu, saya masih menghormati Persebaya. Gokil. Wah, gak profesional. Ya apa sih Bapak itu Profesional, idealisme. tapi kan sampai sekarang belum ada yang nawarin. Nah, Jadi saya masih menghormati Persebaya. benar, setuju. Kalau saya bahas Arema, Hah? bisa rame YouTube ini. Nah, Ojo, ini bro. ada pertanyaan. Ya, silakan. Le, ayo Le. Cak Randy tanya, Siap. Ya. satu kata buat Valport. Wah, Ayo Mas Randy. Satu kata buat Valport, Mas. Satu kata buat Valport. eh, Ayo, Mas soalnya Randy. sing ngeramut Valpot ono mburi loro kalau ngadeg-ngadeg. Ya, apa ya? Sama teman lah, nggak boleh saya menghina karena sama-sama pekerjaan kan. Oke. Kemarin sama-sama juga berjuang. Hmm. Jadi saya masih menghormati Valpot sebagai teman sejati. Oh, Asik. secara teman masih dianggap ini apa masih dijaga lah. Karena Tapi benar-benar di anu Valport itu sama bonek disayang. Jadi ono semboyane. apa itu? Meneng tola-tole bergerak salah kabeh. Ah, Valport. Respect. Terima kasih banyak Mas Randy. Sama-sama, Semoga Mas jiwa Randy. Persebaya tetap di hati Mas Randy Irwan. Terima kasih buat CS-ku semuanya. Sekali lagi saya mau minta kita singilong ya. Kemintar pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Kemintar pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Thank you guys.